Halo, assalamualaikum. Balik lagi di channel YouTube saya, Tuti Alamia. Video kali ini saya mau berbagi cerita tentang pengalaman saya yang kebetulan Jumat Minggu kemarin, tepatnya di tanggal 19 Juni 2020, saya habis melakukan perpanjangan paspor di KBRI Tokyo, Jepang. Nah, saya perpanjang paspor tanggal 19 dan saya dapat paspor barunya tanggal 25. Jadi nggak sampai 1 minggu paspor barunya udah jadi. Nah, paspor baru ini dikirim sama paspor lama gitu. Jadi saya juga dapat paspor lama saya. Nah, tapi paspor lama saya itu sudah dilubangin gitu. Ini udah dilubangin bahwa menandakan paspor ini sudah tidak berlaku karena saya sudah memegang paspor yang baru. Nah, bagi kalian yang mau perpanjang paspor, kalian bisa cek secara langsung persyaratan apa aja yang dibutuhkan di website kbri tokyo.jp. Nah, kalian di situ bisa cari lihat-lihat persyaratannya apa aja yang dibutuhkan. Nah, untuk pengalaman saya perpanjangan paspor gitu kan, harusnya saya perpanjang paspor itu rencananya bulan Mei kemarin. Tapi karena waktu bulan Mei kemarin itu Tokyo sedang mendeklarasikan status daruratnya, jadi saya tidak bisa perpanjang paspor karena kan ada kayak saya kan tinggal di Aichi dan Tokyo itu lagi melakukan status darurat, jadi saya tuh tidak bisa masuk ke Tokyo gitu. Jadi perpanjangan paspornya diundur, jadi sampai sekitar 1 bulan lah ya, yang seharusnya jadwalnya itu bulan Mei, maksudnya rencana perpanjangannya itu bulan Mei. Nah, apa aja sih yang saya lakuin pada saat perpanjangan paspor? Sedang pandemi corona, jadi pelayanan publik di KBRI itu agak sedikit berubah. Jadi untuk menghindari orang yang berkerumun atau orang yang memperpanjang paspor itu banyak, jadi harus kita tuh sebelum ke sana harus mengirim email terlebih dahulu. Intinya itu buat mengecek apakah persyaratan kita sudah lengkap atau belum. Dan pada saat mengirimkan email itu KBRI Tokyo kan membalas email kita tuh yang tentang persyaratan itu. Jadi kita kapan bisa datang ke sananya gitu. Jadi kita nggak bisa langsung ujuk-ujuk datang ke sana, tapi harus ada persetujuan bahwa kita tuh kapan perpanjangnya gitu. Nah, pada saat saya pengiriman email juga di situ bukan saya ya, tapi orang perusahaan saya gitu kan, pada saat ngirim email itu dia meminta kalau misalnya perpanjangan paspornya di hari Jumat bisa atau enggak, ternyata di ACC dan bisa gitu kan. Nah, pada saat mengirim email itu apa aja sih yang persyaratan yang dikirimnya gitu kan. Nah, yaitu ada fotokopi paspor halaman 2 atau mengenai data diri, terus Zaryukado depan belakang, maksudnya fotokopi Zaryukado depan belakang, terus akta kelahiran gitu. Di situ ada akta kelahiran atau ijazah, tapi pada saat telepon ke orang KBRI-nya itu disarankan atau diutamakan itu akta lahir, karena akta lahir itu terdapat nama kedua orang tua gitu. Jadi lebih diutamakan akta lahir dibandingin ijazah. Terus ada surat keterangan bekerja, jadi kita juga ngelampirin surat keterangan bekerja dari perusahaan gitu. Terus selain surat keterangan kerja juga ada surat kontrak yang ikut dilampirin juga. Nah, udah kan. Terus
tadi kan persyaratan juga kan ada formulir yang diunduh dari website KBRI Tokyo-nya. Nah, itu kita diisi semuanya, terus dilampirin foto, maksudnya ditempelin foto, terus nanti itu di-scan dan itu juga ikut dikirim. Jadi itu bener-bener udah lengkap apa belum gitu, itu persyaratannya. Jadi nanti orang KBRI Tokyo-nya itu tuh bakal ngecek gitu, kalau misalnya udah oke, siap, dan kita bisa ditentuin harinya kayak gitu. Itu udah selesai ngirim email, terus udah dapat jawaban, dan saya bisanya itu tanggal 19, jadi kita tanggal 19 itu pergi ke Tokyo. Nah, pada hari Jumat saya pergi tuh menggunakan mobil karena saya berlima, jadi 4 orang yang akan perpanjang paspor dan 1 orang perwakilan dari perusahaan. Karena di website tersebut harus didampingin orang dari perusahaan atau KUMIA, jadi orang perusahaan tempat saya bekerja mendampingi saya perpanjangan paspor, dan kita pergi tuh menggunakan mobil gitu. Menurut saya sebaiknya yang mau perpanjang paspor itu lebih enak menggunakan kereta, karena cari parkiran di sana tuh agak susah gitu. Saya aja itu sampai bolak-balik cari parkiran dan akhirnya nemu, dan itu agak jauh dari KBRI-nya. Jadi saya tuh harus jalan kaki sekitar 15 menit atau ya sekitar segitulah, lumayan juga gitu kan. Jadi lebih enaknya pakai kereta. Mana waktu hari itu juga kan lagi hujan gerimis, jadi lagi nggak enak banget gitu kan, seharian hujan gitu. Bagi kalian yang itu naik kereta aja ya menurut saya gitu kan. Saya sih sebenarnya naik kereta, tapi karena saya perginya berlima, kayaknya kalau misalnya dibiayain dari perusahaan juga kan taiheng gitu, maksudnya ya kemahalan gitu lah. Namanya berlima kan bolak-balik dari Tokyo sama Nagoya kan sekitar 13 mang kalau berlima gitu. Jadi kayaknya jadi kita orang perusahaan memutuskan buat pakai mobil aja, karena yang mau perpanjang itu banyak kayak gitu. Nah, setelah saya sampai di KBRI Tokyo, saya ditanya siapa namanya, karena kita udah ngirim email sebelumnya dan udah didata sebelumnya. Jadi pas pada saat kita ke KBRI itu ditanya namanya siapa aja, dan dari perusahaan apa aja, dari perusahaan apa gitu. Dan kalau misalnya udah oke, terus saya biasa kalau misalnya mau ke KBRI, bukan KBRI, kayak tempat-tempat resmi gitu kan, juga kita harus meninggalkan kartu identitas ya. Nah, kalau teman-teman saya itu kayak pakai KTP Indonesia gitu, tapi karena saya nggak bawa KTP Indonesia, jadi saya pakai kayak kartu asuransi kesehatan, dan itu juga bisa gitu. Nah, setelah meninggalkan kartu identitas, saya masuklah ke ruangan pelayanannya. Nah, di situ ada cek corona, bisa suhu tubuh gitu kan. Saya tapi masuk cuma berempat, sedangkan orang perusahaan saya ditinggal di luar itu karena nggak boleh masuk gitu. Nah, pada saat masuk kan udah cek suhu tubuh, terus ngambil nomor antrian, terus melakukan pembayaran. Jadi pembayarannya itu bukan secara langsung di kasir, tapi melalui mesin pembayaran. Nah, jadi kita tuh masukin uang dulu ke mesin tersebut, terus kita pilih pembuatan paspor, dan itu harganya 3.250. Setelah kita melakukan pembayaran, nanti kita bakal dapat kertas gitulah kalau kita udah melakukan pembayaran. Terus kita duduk di situ, maksudnya nunggu antrian. Karena udah terdaftar siapa aja yang bakalan perpanjang hari itu, jadi orang tuh nggak numpuk banyak, karena kan bangku antrian juga kan nggak bisa duduk rapat, jadi ada yang selang-seling gitu kan. Nah, jadi saya nggak lama nunggunya buat perpanjangan paspor itu. Pada saat saya namanya dipanggil itu, kita sudah bawa dokumen yang sebelumnya udah dikirim lewat email kan, jadi cuma dicek-cek aja kelengkapannya. Setelah lengkap, kita melakukan foto dan biometrik, jadi kayak sidik jari gitu kan. Nah, sebenarnya nggak lama sih, cuma tinggal foto, terus biometrik aja, rekam biometrik, terus abis itu udah
Nah, setelah melakukan rekam biometrik, kita mendapatkan kertas untuk kayak misalnya mengecek namanya udah benar atau tidak, terus tanggal lahir juga. Pokoknya itu kayak kwitansi kalau kita tuh udah melakukan perpanjangan paspor kayak gitu kan. Nah, setelah dicek dan itu udah bener, nggak ada masalah, kita disuruh pulang. Jadi paspornya itu nanti bakal dikirim lewat pos, karena dalam persyaratan juga kan kita harus diwajibkan membawa letter pack warna merah kayak gitu kan. Nah, setelah selesai pembuatan paspornya, sebenarnya orang perusahaan nanya, itu kan diwajibin didampingin sama orang perusahaan atau orang KUMI. Tapi pada saat melakukan pendampingan di KBRI, ternyata orang perusahaannya nggak disuruh masuk gitu, maksudnya nggak bisa masuk. Jadi orang perusahaannya nanya, kenapa disuruh datang, maksudnya diwajibin tapi kok nggak boleh masuk lah. Terus kayak orang yang nggak dibutuhin gitu loh, jadi sempat kayak gitu. Dan ya nggak tahu juga sih saya, tapi karena itu emang wajib ya harus ditaatin gitu, biar kalian prosesnya mudah gitu. Nah, sekian pengalaman saya dalam pembuatan paspor. Semoga kalian yang akan perpanjang paspor dilancarkan, dan jangan lupa bener-bener dicek kelengkapannya, karena kalau misalnya ada yang kurang itu kan jadi ngerepotin gitu ya. Waktu itu juga teman saya kan sebelum pandemi corona ini juga melakukan perpanjangan paspor, karena dia sebelum pandemi corona, jadi dia tuh bisa datang secara langsung, dan persyaratannya tuh nggak dicek dulu udah lengkap apa belum gitu kan. Sedangkan saya kan harus ngirim email dulu kelengkapan persyaratannya bener udah lengkap atau belum. Sedangkan teman saya itu nggak ngirim email dulu, jadi dia langsung datang gitu. Dan kebetulan ada persyaratan yang kurang, tapi untungnya bisa diakalin gitu, karena dia kurang surat keterangan kerja. Jadi surat keterangan kerjanya dia tuh maksudnya dikirim lewat email, dan alhamdulillah bisa gitu. Jadi buat kalian benar-benar dicek ya kelengkapan persyaratannya apa aja gitu, biar mempermudah proses kalian dalam memperpanjang paspor. Dah, sekian ceritanya, dan kalian jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk mendukung channel YouTube saya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Assalamualaikum.